Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Toto, berjumpa lagi. Sahabat Toto, pada video kali ini nanti kita akan belajar kembali tentang sistem air conditioner atau AC, di mana video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang komponen-komponen dari sistem AC, fungsinya, kemudian prinsip dasar pendinginan, maupun dari refrigerannya itu sendiri. Nah, pada video kali ini nanti kita akan belajar tentang cara kerja dari sistem air conditioner. Namun sebelum kita belajar tentang cara kerja dari sistem AC, perlu sahabat Oto ingat kembali bahwa refrigeran atau freon itu dapat berubah wujud dari yang gas menjadi cair maupun sebaliknya ya, dari cair menjadi gas. Nah, kita bahas dulu bagaimana proses perubahan wujud dari refrigeran seperti apa. Ya, kita bahas dulu ya. Nah, sahabat Toto, perlu sahabat Toto perhatikan. Pada video ini terlihat grafik dari refrigeran ya, sifat refrigeran, di mana garis vertikal ini menunjukkan temperatur. Selanjutnya yang horizontal ini menunjukkan tekanan ya. Nah, di sini garis ini adalah garis perubahan wujud dari refrigeran itu sendiri. Ketika refrigeran itu berada di bawah garis ini, ya, refrigeran ini berada di area ini ya, maka ini wujudnya adalah nanti cair. Namun ketika berada di garis ini, refrigeran itu nanti berwujud gas. Nah, seperti contoh pada tekanan 15 kg force per cm persegi dengan suhu hampir mendekati 100 derajat, maka ketemu di titik ini ya. Nah, ketika berada di sini, maka refrigeran atau freon itu akan berwujud gas. Nah, supaya bisa berubah yang awalnya gas kemudian bisa menjadi cair dengan tekanan yang sama, bagaimana? Maka dengan cara diturunkan suhunya. Nah, turunkan suhunya supaya nanti refrigeran bisa berubah menjadi cair. Nah, seperti itu sifat-sifat dari refrigeran ya. Nah, prinsip dari perubahan wujud refrigeran. Kalau berada di bawah ini berarti cair, berada di atas berarti gas. Dengan tekanan yang sama bisa jadi nanti berubah wujud yang awalnya gas bisa menjadi cair dengan cara diturunkan suhunya atau temperaturnya ya. Nah, seperti ini. Ketika turun, nah dia berarti nanti berwujud cair. Lanjut ya. Nah, sekarang kita pelajari terkait dengan proses penyerapan panas maupun pengeluaran panas ya. Nah, terlihat pada gambar ini adalah proses penyerapan panas yang berasal dari ruang kabin, kemudian dihembuskan oleh blower ya, melewati sirip-sirip atau fin evaporator. Nanti akan berubah wujud yang awalnya cair ya. Nah, masuk ke evaporator, nanti keluarnya sudah berwujud gas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di situ terjadi proses penyerapan panas ya. Tekanannya awalnya tinggi nih. Tekanannya 15 kg per cm persegi. Temperaturnya 50 derajat Celcius. Nah, di katup ekspansi dia turun nih, turun tekanannya. Nah, setelah melewati katup ekspansi, tekanannya turun menjadi berapa? 2,1. 2,1 dengan suhu 0 derajat Celcius. Ketika kondisi seperti ini, ada panas yang diambil dari kabin, maka refrigeran itu yang awalnya bentuknya cair nanti keluar dari evaporator sudah berwujud gas. Nah, seperti itu ya. Ya, ini kalau di gambar grafik tadi, nah dia di sini nih. Nah, gitu. Ketika mengambil panas, nah berarti dia kan suhunya naik dikit nih. Nah, berarti di sini. Berarti wujudnya gas. Lanjut ya. Nah, ini proses evaporasi ya. Nah, selanjutnya gambar yang ini justru gambar proses pengeluaran panas. Nah, awalnya ini refrigeran itu dihisap oleh kompresor. Nah, suhunya dingin nih, 0 derajat Celcius, tekanannya 2,1 kg per cm persegi.
Kemudian ditekan, dipompa oleh kompresor untuk menuju ke kondensor. Karena proses pemampatan ini, penekanan ini, maka refrigeran atau freon ini akan naik temperaturnya menjadi sekitar 80 derajat Celcius, dan tekanannya juga naik, yang awalnya 2,1 menjadi 15 kg per cm persegi. Nah, dia naik. Nah, ketika naik ini wujudnya berubah, yang awalnya gas, ini ya, nanti di kondensor itu akan berubah menjadi cair. Kenapa berubah menjadi cair? Karena refrigeran itu didinginkan. Di situ ada kipas elektrik maupun hasil dari proses hembusan udara ketika mobil berjalan. Nah, karena lokasi kondensor ada di depan ya. Nah, kemudian baru menuju ke receiver atau dryer. Suhunya turun ini. Awalnya 80 menjadi 50 derajat Celcius. Namun tekanannya tetap sama, yaitu 15 kg per cm persegi. Terlihat pada grafik ini ya. Nah, dia tekanannya di sini. Awalnya itu 80 derajat ini gas, maka gas. Kemudian ketika diturunkan menjadi 50 derajat, nah, dia menjadi setengah gas setengah cair. Kemudian ketika turun menjadi 50, maka wujudnya sudah cair. Nah, ini ya proses perubahan dari gas menjadi cair. Kalau yang sebelah kiri tadi dari cair justru menjadi gas. Nah, kita lanjutkan gambar selanjutnya. Nah, di sini adalah gambar ketika berada pada kompresor ya. Nah, ketika terjadi proses penghisapan, yaitu suhunya 0 derajat Celcius dengan tekanan 2,1 kg per cm persegi atau 0,21 MPa ya. Namun ketika dimampatkan, suhunya itu menjadi naik, yaitu 80 derajat Celcius dengan tekanan tinggi juga, yaitu 15 kg per cm persegi atau sekitar 1,47 MPa. Nah, ini dasar pemahaman kenapa refrigeran itu bisa berubah menjadi gas, namun bisa juga berubah menjadi cair. Nah, itu ya kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan. Pada gambar selanjutnya terlihat ini adalah proses penguapan ya, evaporasi ya. Kemudian ini adalah proses kondensasi. Ketika berada di atas ini terlihat ada keran ya, artinya ini didinginkan. Ketika refrigeran itu didinginkan, yang awalnya wujudnya gas justru menjadi cair. Kemudian ketika cair, kemudian masuk di sini, airnya turun ke bawah ya, dia mengambil panas dari luar, maka menguap menjadi gas. Gas masuk lagi ke proses kondensasi, cair lagi, cair gas lagi. Nah, kurang lebih itu ya proses perubahan dari gas menjadi cair maupun cair menjadi gas pada sistem AC. Selanjutnya kita menuju ke cara kerja ya. Nah, sekarang cara kerja. Nah, setelah mengetahui bagaimana refrigeran itu berubah menjadi cair, menjadi gas, maupun gas menjadi cair, kita sekarang belajar secara umum terkait dengan cara kerja dari sistem AC. Nah, ini adalah kompresor ya, kemudian ini kondensor, ada kipas elektrik, ini receiver atau dryer, ada ini side glassnya, kemudian ini katup ekspansi, kemudian evaporator menuju ke kompresor kembali. Nah, terlihat pada gambar, kita mulai dari kompresor terlebih dahulu. Ketika refrigeran itu dimampatkan, maka tekanannya tadi tinggi ya, sekitar 15 kg per cm persegi, wujudnya masih gas ya, masih gas. Nah, dari gas kemudian didinginkan karena dihisap oleh kipas elektrik, maupun ada udara yang berasal dari
mobil ketika berjalan itu ya, nah, melewati sirip-sirip ini, maka didinginkan freonnya. Nah, suhunya awalnya 80, turun ini sudah 50. Ketika suhunya sudah turun 50 dengan tekanan yang sama, wujudnya sudah berubah menjadi cair. Nah, kemudian masuk ke receiver atau dryer, disaring nih. Yang disaring apa? Kotoran maupun uap air supaya bersih ya. Supaya bersih, kemudian menuju ke katup ekspansi atau expansion valve. Nah, dari katup ekspansi nanti masuk ke evaporator. Nah, di evaporator ini justru terjadi pengambilan panas yang berasal dari ruang kabin ya, oleh blower ini dihembuskan ke sirip-sirip pada evaporator. Nah, justru panas yang dihembuskan ini. Nah, ketika dihembuskan panas itu, maka akan merubah yang awalnya dari kabut, nah, keluar sudah berubah menjadi gas. Nah, namun tekanannya sudah turun ini, dari expansion valve ini sudah turun. Low temperature, low pressure ya. Nah, ini sudah turun, refrigeran berbentuk kabut ya ini ya. Nah, kabut turun sudah gas ini. Low temperature, low pressure gas. Dihisap lagi oleh kompresor, ditekan lagi menuju ke kondensor, muter lagi, begitu seterusnya. Nah, itu garis besar cara kerja dari sistem AC. Berulang-ulang seperti itu terus ya, sampai kondisi yang diinginkan oleh pengemudi atau pengendara ya. Nah, selanjutnya di dalam sistem AC itu terdapat alat pencegah pembekuan atau anti-frosting device ya, supaya tidak terjadi pembekuan. Nah, pembekuan di dalam sistem yang ada pada sistem AC. Anti-frosting device ini untuk menghindari berkurangnya efek pendinginan yang disebabkan pembekuan air yang ada di fin atau sirip pada saat evaporator terlalu dingin atau kurang dari 0 derajat Celcius. Ketika dia kurang dari 0 derajat Celcius, maka akan terjadi pembekuan. Nah, ini berefek pada kerja sistem AC yang tidak maksimal. Maka untuk mencegah hal tersebut pada sistem AC dikasih beberapa komponen untuk menghindari itu ya. Yang pertama yaitu menggunakan tipe termistor ya. Nah, seperti apa tipe termistor itu? Nah, tipe termistor ini dipasangkan pada sirip evaporator, kemudian bekerja berdasarkan sinyal termistor yang mengontrol temperatur pada fin atau sirip ya. Bila temperatur siripnya itu sudah menurun kurang dari 0 derajat Celcius, maka magnetic cloud akan mati dan kompresor akan berhenti berputar. Sehingga kalau sudah dideteksi kurang dari 0 derajat Celcius, kompresor harus mati nih. Karena kalau tidak mati bekerja terus nanti semakin dingin. Kalau semakin dingin bisa mencapai kurang dari 0 derajat Celcius, maka disitu akan terjadi pembekuan. Nah, kalau terjadi pembekuan justru menghambat kerja dari sistem AC itu sendiri, sehingga tidak maksimal ya. Nah, lokasi pada termistor kurang lebih di sini ya. Ini evaporatornya, dia diletakkan di siripnya itu. Nah, ini lokasi dari termistor. Nah, pada diagram temperatur sebelah ini ya, horizontal, kemudian yang vertikal itu adalah resistansi atau hambatannya. Semakin tinggi suhunya, nilai resistansinya semakin turun. Nah, berarti kalau semakin turun nilai temperaturnya, nilai resistansinya justru semakin naik. Sehingga ketika suhunya dideteksi kurang dari 0, maka resistansinya justru semakin naik. Nah, karena resistansinya semakin naik, maka menghentikan kerja dari magnetic cloud supaya kompresornya berhenti berputar juga. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini termistornya ya ini. Nah, ini AC yang dikontrol oleh ECU ya. Nah, ketika kondisinya normal, ya dia bekerja nih, masuk magnetic cloud bekerja. Namun ketika di sini sudah terlalu dingin, maka termistor ini akan
meng-off-kan ini, meng-off-kan magnetic cloud. Sehingga ketika termistor ini sudah meng-off-kan magnetic cloud tidak bekerja, maka bisa dipertahankan suhunya tidak kurang dari 0. Proses pembekuan tidak terjadi, gitu ya. Selanjutnya komponen atau tipe yang kedua untuk mencegah proses pembekuan di dalam sistem AC dikasih yang tipe EPR. Satu tadi termistor, 2 EPR ya. EPR itu adalah evaporator pressure regulator. Alat ini dipasangkan di antara evaporator dan kompresor. Pada tipe ini, jumlah refrigeran yang mengalir dari evaporator ke kompresor itu diatur dan dijaga agar tekanannya tidak kurang dari 1,9 kg per cm persegi, sehingga akan menjaga temperatur fin atau sirip di evaporatornya itu tidak turun kurang dari 0 derajat Celcius. Nah, kalau yang tipe termistor tadi adalah yang dibaca suhunya, maksud saya. Kalau yang tipe EPR ini yang dibaca tekanannya. Tekanannya itu juga tidak kurang dari 1,9. Kalau tekanannya semakin turun ya otomatis nanti bisa terjadi di sirip evaporator itu kurang dari 0 derajat. Kalau kurang dari 0 derajat ya berarti terjadi pembekuan kembali. Nah, ini yang tipe EPR. Nah, lokasinya tadi berada di antara evaporator dan kompresor, diletakkan di sini ya. Ketika dideteksi ini yang masuk di sini tekanannya sudah 1,9 ya nggak apa-apa, tapi kalau kurang dari 1,9, nah ini EPR akan bekerja ini, supaya tidak terjadi proses pembekuan pada sirip-sirip evaporator ini. Nah, itu yang tipe EPR. Kemudian selain terdapat alat anti frosting device atau komponen yang mencegah terjadinya pembekuan ya, sehingga menyebabkan kinerja sistem AC tidak maksimal. Di dalam sistem AC juga ada beberapa peralatan yang diberikan, di antaranya adalah pressure switch ya. Nah, pressure switch ini dipasang di antara receiver atau dryer dan expansion valve. Fungsinya untuk mendeteksi tekanan pada sisi tekanan tinggi, selanjutnya mematikan magnetic cloud ketika keadaannya tidak normal, atau menghentikan kerja kompresor untuk mencegah terjadinya kerusakan komponen sistem AC akibat tekanan yang tidak normal. Nah, ini fungsi dari pressure switch. Nah, apabila dalam gambar pressure switch ini diletakkan di antara receiver dan expansion valve, berarti proses peletakannya itu ada pada sisi tekanan tinggi, tidak di sisi tekanan rendah ya, tapi di sisi tekanan tinggi. Ini untuk mendeteksi apabila keadaannya tidak normal nih. Apabila tekanannya terlalu tinggi, dia juga mematikan magnetic cloud-nya. Apabila keadaannya justru tekanannya terlalu rendah, juga mematikan kompresor. Karena apabila terjadi kebocoran, tekanannya terlalu rendah, kompresor bekerja terus. Nah, maka oli yang ada pada saluran ini nanti akan berkurang terus. Nah, hal tersebut juga akan berbahaya ya. Nah, maka dilengkapi pressure switch ini untuk mengamankannya. Selain pressure switch, pada sistem AC juga ada peralatan yang namanya idle up. Ya, idle up ini apa? Idle up itu adalah peralatan yang digunakan untuk meningkatkan RPM mesin pada kondisi idle, sehingga AC tetap dalam kondisi hidup. Apabila tidak diberikan alat ini, mesin itu akan menjadi sangat berat karena harus mengangkat beban kompresor, sehingga mesin akan sering mati dan kenyamanan berkendara akan menjadi terganggu. Baik sahabat Oto, kalau diperhatikan ketika AC itu bekerja, maka mesin akan sedikit menaikkan RPM-nya. Supaya apa? Supaya mesinnya tidak mati. Nah, peralatan yang digunakan untuk menaikkan RPM mesin ketika kondisi idle dan AC dihidupkan itu adalah peralatan idle up. Apabila tidak ada peralatan idle up ini, bisa jadi
kerja mesin kan berat, awalnya tidak mengangkat kompresor jadi mengangkat kompresor, sehingga bisa menyebabkan mesinnya mati. Nah, pada gambar kurang lebih seperti ini ya. Ya, kalau yang ini tipe konvensional ya, masih menggunakan karburator. Nah, dia menggunakan VSV ya, vacuum switch valve. Nah, kalau yang ini sudah dikontrol oleh ECU. Ini yang karburator, ini yang sudah dikontrol oleh ECU. Nah, kurang lebih itu ya teori dari sistem AC. Untuk memperlengkap materi AC yang sebelumnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.